guys. Halo. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengetahuan produk. Disimak videonya, cekidot. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam materi, kita akan membahas dulu apa itu pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut, dan fitur. Nah, harga produk dan kepercayaan mengenai produk. Nah, selanjutnya pengetahuan mengenai latar belakang produk itu ada beberapa macam, seperti karakteristik produk, yaitu produk ialah suatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan bisa memenuhi kebutuhan keinginan konsumen. Seperti contohnya, kita sehari-hari pasti kita menggunakan produk dimana untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya, aspek produk. Produk itu memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu bertujuan pada manfaat. Manfaat kegunaannya, manfaat mengatasi masalah, dan manfaat psikologis. Yang kedua, visualisasi produk. Itu meliputi kualitas produk, atribut, keistimewaan dari produk itu sendiri, corak, merek, kemasan, dan label. Dan selanjutnya yang ketiga, menambahkan nilai produk. Kemudahan instalasasi, garansi, pengiriman layar purna, ketersediaan di pasar juga menambah nilai dari produk tersebut. Selanjutnya, produk pasti memiliki klasifikasi produk. Nah, manajemen produk mencakup perkembangan taktik serta strategi dengan tujuan meningkatkan permintaan pasar melalui siklus hidup produk. Salah satu teknik yang bagus untuk memahami produk ialah dengan Aspinwall Classification System yang mengelompokkan produk memakai 5 variabel penilaian, yaitu yang pertama, replacement rate, yaitu seberapa sering produk itu dipesan oleh pengecer. Dan selanjutnya, buyer goal adjustment, yaitu seberapa besar rentan segmen konsumen yang dapat dicapai. Selanjutnya, gross margin, yaitu berapa besar rata-rata keuntungan yang dihasilkan dari setiap produk yang kita jual. Selanjutnya, duration of buyer search behavior, yaitu berapa lama konsumen tetap mencari dan membeli produk tersebut. Dan terakhir, duration of product satisfaction, yaitu seberapa lama produk tersebut bermanfaat bagi pembeli yang menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, diferensiasi. Semua produk pasti memiliki yaitu perbedaannya, yaitu diferensiasi. Nah, diferensiasi ini membutuhkan penelitian pasar yang cukup serius karena agar kita mengetahui jumlah yang berbeda dari setiap produk. Nah, dari tujuan dari strategi diferensiasi adalah untuk mengembangkan position yang tepat dengan keinginan konsumen potensial yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya, spesifikasi produk merupakan keterangan dari pihak produsen, bukan pemasok, yang menerangkan tentang produk yang bersangkutan tersebut, asal-usulnya, atau bisa dikatakan lebih seperti marketingnya. Dan selanjutnya, price lining merupakan kegiatan di mana Anda memakai batasan harga untuk semua produk dalam satu lini. Dan selanjutnya, itu penampilan dari produk. Penampilan dari produk pasti sangat kita butuhkan untuk membuat kita menjadi tertarik dengan produk tersebut, dan juga itu pasti mencakup seperti mode, desain, warna, perkembangan, dan juga pemantapan pilihan dari masyarakat. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kali ini aku akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah komposisi produk. Pengetahuan mengenai komposisi produk akan membantu pramuniaga atau tenaga penjual dalam mengutarakan kelebihan dan keistimewaan produk tersebut.
Contohnya peralatan memasak yang terbuat dari bahan aluminium bisa menyerap panas api dengan cepat. Selain itu, berat aluminium juga hanya sepertiga dari berat bahan metal lain seperti tembaga atau besi. Pengetahuan pramuniaga atau tenaga penjual mengenai bahan yang digunakan untuk membuat peralatan memasak bisa mempermudah mereka untuk menjelaskan keistimewaan produk tersebut pada para pemilik rumah makan, asrama, dan hotel yang membutuhkannya. Selanjutnya, proses pembuatan produk. Selain bahan baku dan pembantu, mutu produk juga dipengaruhi oleh proses pembuatan, quality control atau pengawasan mutu, dan inspeksi pada akhir proses produk. Dengan pengetahuan dasar mengenai proses pembuatan produk tersebut, pramuniaga atau tenaga penjual diharapkan bisa menjelaskan kepada calon pembeli kenapa harga produk perusahaan merek mereka lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing. Mereka dapat pula memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jadwal pengiriman barang pesanan. Nanti ganda. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan, dan materi selanjutnya itu fungsi pemasaran. Pengenalan produk. Pengenalan produk ini sangat penting dilakukan dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, karena dari situ kita bisa tahu bahwa keinginan atau kebutuhan konsumen bisa lebih mudah diketahui dari adanya pengenalan produk. Apa yang diinginkan konsumen, apa yang dibutuhkan, kita bisa tahu, dan apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan. Yang kedua yaitu riset. Riset ini juga sangat penting dilakukan, karena tanpa adanya riset akan menghambat penjualan. Riset yang biasanya dilakukan seperti riset dari usia, dari jenis kelamin, bahkan dari situ kita bisa tahu bahwa apa yang diinginkan para calon pembeli, apa yang dibutuhkan mereka, sehingga dari situ kita bisa tahu langkah apa selanjutnya yang diambil oleh para calon produsen itu, karena kita sudah mengetahui. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tenaga penjualan. Tenaga penjualan dibutuhkan, contohnya seperti ini. Kita menjual sebuah produk mesin dan tiba-tiba yang berselang 1 atau 2 tahun mesin itu rusak. Pasti mereka membutuhkan kita untuk membantu memperbaiki itu. Itu yang saya jelaskan. Terima kasih.